Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, kami akan mempresentasikan model studi Al-Quran dan Hadis. Saya Muhammad Al-Fasofat Al-Haq dan Indi Mafiqosatta Lailatul Fitri Hanif. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi Al-Quran. Al-Quran dalam bentuk ejaan bahasa Indonesia adalah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam era kontemporer saat ini, studi Al-Quran dibagi menjadi dua metode, yakni yang pertama, model tafsir sastra. Salah satu keunikan Al-Quran adalah adanya pengulangan kata di berbagai ayatnya. Para ulama banyak yang membicarakan keunikan ini, serta menghubungkannya dengan studi tematik modern. Salah satu contoh ulama yang bernama Muhammad Qutb. Dia menegaskan sisi tantangan tersebut dengan berbagai gaya bahasa. Yang lebih unik adalah bahwa terdapat pengulangan dalam satu surat yang mencapai 31 kali, seperti terdapat surat Ar-Rahman. Para ulama yang kedua, Muhammad Al-Hijazi, juga membahas pengulangan dalam Al-Quran. Dalam buku yang berjudul Al-Wahdah Al-Maudu'iyah fi Al-Quran Al-Karim, mengatakan bahwa pengulangan itu terjadi dalam bentuk dan corak yang berbeda sesuai dengan kondisi, lingkungan, dan waktu diturunkannya. Dan yang kedua adalah hermeneutik. Hermeneutik adalah salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nama hermeneutik diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani, hermeneuen, yang berarti menafsirkan, memberi pemahaman, atau menerjemahkan. Jika dirunut lebih lanjut, kata kerja tersebut diambil dari nama Hermes atau dewa pengetahuan dalam mitologi Yunani yang bertugas sebagai pemberi pemahaman kepada manusia terkait pesan yang disampaikan oleh para dewa-dewa Olympus. Hermeneutik pada akhirnya diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Ketika kajian hermeneutik ini dibawa ke dalam dunia Islam untuk mengkaji Al-Quran dan hadis, keberadaannya pun diperdebatkan. Penolakan ditujukan dengan beberapa alasan, yakni dari aspek perkembangan historisnya, dan memiliki metodologi sendiri dalam menginterpretasikan Al-Quran dan hadis Nabi. Bagaimana jika kajian hermeneutik dalam Islam? Yang pertama, kuasi objektivitas tradisional, dan yang kedua, kuasi objektivitas modernis, dan yang ketiga, subjektivitas. Dalam sejarah hadis di Indonesia, abad ke-17 dinilai sebagai awal perkembangan kajian hadis di Indonesia. Penulis literatur ilmu hadis di Indonesia memiliki jumlah dan pola yang cukup beragam. Akan tetapi, pengulangan topik ulama klasik literatur buku di Indonesia sangat dominan yang menyebabkan perkembangan ilmu hadis yang monoton. Perbedaan metodologi kajian hadis sarjana barat dan ilmu tengah kajian pensastrahan hadis di Timur Tengah terpola dengan 4 pola, yaitu tahlil, ijmal, ijmali, maudhu'i, dan mukarrar. Kajian pemahaman hadis yang bersifat tekstual normatif. Kemudian, kajian sirah Nabi. Kajian sirah Nabi atau perjalanan hidup Nabi mengkaji bahwa Nabi tidak terlepas dari sejarah dunia. Sejarah memberikan data
bukti historis yang bisa diinterpretasikan sebagai perjalanan hidup Nabi. Ada dua tema yang banyak digunakan dalam penulisan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, yaitu sirah dan tarikh. Terdapat dua syarat pokok terhadap perawi yang dapat diterima periwayatannya, yaitu yang pertama, perawi harus muslim, baligh, berakal, jujur, terbatas dari sebab kefasikan, serta terhindar dari hal-hal yang merusak martabat atau muru'ah. Kemudian yang kedua, al-dabit. Perawi menguasai apa yang diriwayatkannya dan hafal atas apa yang diriwayatkan. Kemudian yang kedua, model komparasi. Model komparasi atau bisa disebut dengan perbandingan dua model pemikiran antara tradisional dan pemikiran modernis. Karakteristik dari tradisionalis adalah tekstualitas, literalis, formalis, dan normatif doktriner. Kemudian karakteristik dari modernis adalah pluralis, humanis, liberalis, dan kadang sekularitas. Muhammad Al-Ghazali dalam Al-Sunnah Baina Ahl Al-Hadis wa Ahl Al-Fiqh membagi dua kelompok yang berbeda dalam memahami sunnah. Kelompok Ahl Al-Hadis yang tradisionalis, ortodoks, dan tekstual, dan ada kelompok Ahl Fikih yang cenderung memahami sunnah melalui pendekatan 5 hukum fikih. Menurut Ghazali, dua pemahaman ini memunculkan gap atau kelompok yang tidak dapat didamaikan. Maka, harus diambil jalan tengah dengan menggabungkan dua pemahaman tersebut untuk diambil pemahaman yang lebih baik. Semisal tentang hukum hijab. Menurut kalangan al-hadis, hijab dimaknai dengan cadar atau niqab, sementara kalangan ahl al-fiqh memaknainya dengan jilbab atau kerudung biasa. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Any question?